Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmini, saya dari kelas 19B1 RPL. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang malformasi kongenital atau disebut juga kelainan bawaan. Kelainan bawaan di sini adalah suatu kelainan yang terjadi pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada saat bayi dilahirkan. Beberapa kelainan baru dapat ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosa ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan adalah bersifat ringan. Kemudian jenis cacat lahir adalah ada satu kecacatan struktur dan fungsi, yaitu seperti cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing bibir, cerebral palsy. Kemudian cacat yang kedua adalah kecacatan metabolik. Kecacatan metabolik di sini adalah ketidakmampuan atau ketidakpunyaan asam amino fenilanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak seperti dopamin dan adrenalin. Sekitar 40% kecacatan metabolik ini dapat diketahui dari penyakit genetik seperti perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal atau sindrom Down, sickle cell anemia. Kemudian faktor-faktor yang lain seperti usia ibu hamil yang lebih dari 35 tahun, faktor kebiasaan merokok, obat-obatan yang bersifat teratogenik, penyakit diabetes mellitus, infeksi rubella, definisi asam folat, definisi yodium, konsumsi alkohol, dan vaksinasi selama masa hamil. Kemudian kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah yaitu kelainan jantung, seperti yang kedua adalah spina bifida, yaitu celah pada tulang belakang bayi, dan lubang uretra di bawah penis. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Contoh dari kelainan metabolis di sini adalah penyakit fatal pada sistem saraf, yang di sini adalah sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan. Yang kedua adalah kelainan genetika langka yang muncul sejak lahir, di mana tubuh tidak bisa melerai fenilanin, yaitu asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Kemudian faktor resiko dari kelainan bawaan itu sendiri adalah dari faktor teratogenik, yaitu faktor yang bisa menyebabkan meningkatnya resiko suatu kelainan bawaan. Beberapa infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan sejumlah kelainan bawaan antara lain adalah sindrom rubella kongenital, infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, kemudian infeksi virus herpes pada ibu hamil, sindrom varicella kongenital. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor fisik pada rahim, faktor gizi, dan faktor genetik dan kromosom. Kemudian pola pewarisan dari kelainan genetik ini adalah autosom dominan, autosom resesif, X-linked, dan Y-linked. Selanjutnya adalah symptoms. Symptoms adalah kelainan bawaan yang menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal.
Untuk penata laksanaan cacat lahir dapat dilakukan dengan cara bedah dan non bedah. Untuk cara bedah, misalnya untuk pasca natal bisa untuk bibir sumbing dan hernia. Untuk prenatal adalah sumbatan pada saluran kemih. Untuk non bedah bisa dengan menggunakan obat-obat jantung, suplemen vitamin, dan imunoglobin program. Beberapa di antara dari kelainan bawaan adalah bibir sumbing, kelainan jantung, cerebral palsy, dislokasi panggul bawaan, fibrosis kistit, sindrom Down, anemia sel sabit, dan lain-lain. Kemudian untuk tipe dari kelainan bawaan tersebut adalah yang pertama, meningokal, adalah selaput otak yang menonjol keluar pada salah satu sela tengkorak, benjolan berbentuk seperti kista. Kemudian encephalokel, itu kelainan tabung saraf. Yang ketiga, hidrosefalus, yaitu penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak. Kemudian phimosis, kemudian disturbance of metabolic and endocrine, gangguan glandula suprarenalis, dan achondroplasia, yaitu sejenis kelainan genetik yang umumnya merupakan penyebab dari kekerdilan atau gangguan pertumbuhan tulang. Kemudian sel punca. Definisi dari sel punca di sini adalah sel yang tidak atau belum terspesialisasi, yang berpotensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel yang spesifik. Jenis dari sel punca itu sendiri adalah totipotent, pluripotent, multipotent, dan unipotent. Totipotent di sini adalah sel punca yang dapat didiferensiasi menjadi 3 lapisan, yaitu 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, plasenta, dan tali pusat. Kemudian, apakah cacat lahir yang bersifat genetik tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan sel punca? Nah, terapi yang telah dapat dilakukan adalah transplantasi sumsum tulang. Beberapa kendala adalah adanya faktor, yaitu tidak adanya donor sel punca, reaksi penolakan donor transplant oleh sistem imun bayi, dan rusaknya sumsum tulang yang telah ditransplantasikan kepada bayi karena penyakit tertentu. Nah, demikianlah sedikit pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.